Sulawesi. Pulau di jantung Indonesia ini bukan sekadar daratan di antara laut. Ia adalah poros strategis, titik temu antara jalur udara kawasan timur dan arteri logistik maritim Indo-Pasifik. Dan kini muncul pertanyaan besar, bagaimana jika jet tempur J-10 buatan Cina benar-benar ditempatkan di Lanut Haluoleo, sementara armada Sukhoi TNI Angkatan Udara tetap beroperasi di Makassar? Apakah Sulawesi akan berubah menjadi poros baru jet tempur buatan timur? Dan bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan? Fakta yang memicu spekulasi. Spekulasi ini bukan datang tanpa dasar. Di forum-forum militer, banyak rumor membahas potensi penempatan J-10 di Haluoleo, dan rumor ini makin kuat setelah akun resmi Lanut Haluoleo di Instagram pada 22 Oktober 2025 memposting kunjungan dan Lanut bersama Pangkoopsau II untuk meninjau lahan pembangunan radar, markas skadron, dan fasilitas baru. Dalam salah satu slide foto di unggahan itu, tampak siluet jet J-10 di latar presentasi, detail kecil yang langsung memantik gelombang analisa publik. Apakah itu hanya ilustrasi umum? Atau petunjuk arah kebijakan TNI Angkatan Udara ke depan? Posisi strategis Sulawesi. Secara geografis, Lanut Haluoleo di Kendari terletak di posisi emas. Jaraknya ideal untuk mengawasi jalur udara dari Maluku, Laut Banda, hingga Arafura. Sementara Makassar di sisi barat Sulawesi menjadi simpul yang menghubungkan jalur udara nasional dari timur ke barat. Dua pangkalan ini, Haluoleo dan Hasanuddin, jika diisi oleh dua jenis jet tempur berbeda, akan menciptakan sistem pertahanan udara berlapis di kawasan timur Indonesia. Kombinasi mematikan, J-10 dan Sukhoi. Bila skenario ini menjadi kenyataan, Indonesia akan memiliki kombinasi menarik. J-10B dengan avionik modern dan kemampuan BVR, cocok untuk misi Quick Reaction Alert dan serangan presisi jarak menengah. Sementara Sukhoi Su-27 dan Su-30 di Makassar, dengan jangkauan hingga lebih dari 3.000 km, tetap memegang peran utama sebagai pesawat air dominance dan long range escort. Dalam doktrin pertahanan udara modern, ini adalah pola layered deterrence. Sukhoi menjaga perimeter luar, sementara J-10 mengunci wilayah tengah dan timur dengan waktu tanggap jauh lebih cepat. Implikasi strategis. Penempatan J-10 di Haluoleo bukan hanya soal jarak dan waktu reaksi. Ini juga soal persepsi. Kawasan timur Indonesia selama ini relatif minim kekuatan udara berjarak tinggi. Namun, bila J-10 benar-benar ditempatkan di sana, artinya TNI Angkatan Udara memperluas kemampuan ofensif dan defensif ke arah timur, ke wilayah udara yang langsung bersinggungan dengan jalur Australia, Laut Arafura, dan Pasifik Barat Daya. Dari sudut pandang militer, langkah ini akan mempercepat deteksi dan respon terhadap setiap pelanggaran udara di jalur timur. Namun dari sudut pandang geopolitik, hal ini bisa memunculkan perhatian serius dari Canberra dan Washington, dua negara yang sangat sensitif terhadap penguatan militer berbasis teknologi China di kawasan Indo-Pasifik. Reaksi dan persepsi dunia. Australia kemungkinan besar tidak akan langsung menganggapnya ancaman, tapi mereka pasti akan menilai ulang postur pertahanan di utara Darwin dan wilayah Torres Strait. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat mungkin akan lebih berhati-hati dalam berbagi data latihan udara dengan Indonesia karena isu kompatibilitas sistem dan keamanan data. Namun di sisi lain, langkah ini bisa memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia benar-benar independen dalam modernisasi militernya, bahwa TNI tidak lagi terpaku pada satu blok teknologi, melainkan memadukan berbagai sistem demi kemandirian pertahanan nasional. Dampak operasional di lapangan. Secara operasional, kehadiran J-10 di Haluoleo akan memerlukan ekosistem baru, hangar, radar sektoral, gudang amunisi, fuel depot, hingga pelatihan teknisi dan mekanik khusus. Langkah ini juga membuka peluang transfer teknologi avionik dan sistem persenjataan baru ke industri dalam negeri. Namun tantangannya besar. Integrasi antara sistem komunikasi J-10 dengan jaringan komando TNI Angkatan Udara yang selama ini berbasis Barat dan Rusia bukan pekerjaan sederhana. Tanpa sistem data link dan EFF yang disesuaikan, potensi miskomunikasi dan friendly fire risk bisa meningkat. Potensi efek deteren.
Dari sisi efek militer, penempatan jet tempur modern di Sulawesi punya pesan strategis yang kuat, bahwa wilayah timur Indonesia kini bukan lagi blind spot pertahanan udara. Dari Haluoleo, J-10 bisa menjangkau seluruh perairan timur hingga Ambon, Saum Laki, bahkan perbatasan Papua dalam hitungan menit. Ini memberi efek psikologis yang signifikan. Siapapun yang berniat menguji batas udara Indonesia di timur, kini akan berhadapan dengan reaksi cepat berkecepatan supersonik. Poros udara baru Indonesia. Jika benar skenario ini terwujud, J-10 di Haluoleo dan Sukhoi di Makassar, maka Pulau Sulawesi akan menjadi tulang punggung udara Indonesia di kawasan timur. Dari sisi strategi, ini menutup celah pertahanan. Dari sisi geopolitik, ini menegaskan kemandirian Indonesia. Namun dari sisi teknis, keberhasilan langkah ini bergantung pada satu hal, integrasi sistem. Karena tanpa integrasi, kekuatan modern hanyalah simbol, bukan kemampuan nyata di medan perang.